Anjing! Assalamualaikum guys. Kali ini saya akan merekomendasikan sekaligus membahas film yang berjudul Rumah Darah. Di mana film ini tergolong film jadul yang rilis pada tahun 2009 dan konon katanya film ini dilarang keras tayang di Indonesia. Tetapi mendapat penghargaan di luar negeri. Itu katanya sih. Film ini dibintangi oleh artis-artis terkenal Indonesia. Dan gak perlu saya sebutkan satu-satu, kalian pasti sudah tahu. Kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Terima kasih. Film ini diawali dengan diperlihatkan 3 orang anak dan seorang ibu yang diperlihatkan teknik pengambilan ala-ala kamera jadul sih. Kemudian scene berpindah ke seorang wanita yang bernama Ladia. Dia adalah seorang pelayan kafe. Dia mempunyai saudara laki-laki yang bernama Aji. Aji menjemputnya karena Aji ingin pergi ke Australia, memberi Ladia uang, dan menawarinya kuliah. Tetapi Ladia menolak semua itu. Kalau saya sih jadi Ladia, mau-mau aja. Singkat cerita, Ladia digoda oleh pengunjung kafe yang berlaku tidak sopan. Lalu datanglah Alam. Dia membela Ladia. Tetapi Alam malah ditabrak botol dan membuat Alam terluka di bagian kepalanya. Singkat cerita, mereka semua mau pulang. Istri Aji yang sedang mengandung 8 bulan juga diperlihatkan di film ini. Tujuan mereka dari Bandung akan menuju Jakarta. Namun, ketika mereka akan berangkat, tiba-tiba muncul seorang wanita yang bernama Maya. Maya pun minta tolong karena Maya habis dijamret dan minta tolong untuk diantarkan pulang. Sempat terjadi percekcokan antara mengantarkan atau disuruh naik taksi dan dibayarin. Karena bujukan istri Aji dan mata keranjangnya si botak Eko, mereka sepakat untuk mengantarkannya. Singkat cerita, mereka pun sampai di rumah Maya. Di sini, Maya membujuk mereka untuk masuk ke rumah terlebih dahulu, bertemu ibunya untuk mengucapkan terima kasih. Ya, mereka sedikit menolak, tetapi akhirnya mereka mau masuk. Kemudian datanglah ibu Maya. Ia bernama Dara, pemilik rumah tersebut. Kemudian, ibu Maya mengajak mereka semua untuk makan sebagai tanda terima kasih. Kemudian, Ladia ingin merokok terlebih dahulu di luar. Dia melihat 2 orang yang sedang menyeret kresek sampah. Singkat cerita, mereka pun makan. Tetapi Aji dan istrinya tidak ikut. Dia ingin istirahat di kamar. Tetapi sebelumnya, istri Aji diberi minuman ala-ala jamu gitu ya. Karena Dara tahu istri Aji sedang hamil. Kemudian mereka pun makan dan minum seperti minuman anggur. Namun, setelah mereka minum, tiba-tiba mereka merasa pusing. Dan tentunya minumannya sudah dikasih obat bius, lalu mereka semua pingsan. Singkat cerita, Alam terbangun di mejanya, tetapi teman-temannya sudah tidak ada. Dengan kepala yang pusing, ia kembali digoda oleh Maya. Namun, Alam tidak mau dan bersikeras menanyakan di mana teman-temannya. Lalu tiba-tiba tangan Alam disambat dengan pisau oleh Maya yang sedang marah karena dicuekin. Dan terjadi pertarungan di sana antara Maya dengan Alam. Ketika Maya terpojok, datanglah Adam, saudara dari Maya. Dilihat dari fisiknya, dia sangat kuat, dengan mudah mematahkan tangan Adam. Lalu kejadian itu dilihat oleh Aji dan istrinya. Mereka panik dan lari, tetapi Aji dengan mudahnya dilumpuhkan, dan istrinya berhasil lari ke kamar. Di sisi lain, Ladia, Jimmy, dan Eko disekap di ruangan khas film psikopat. Ladia berteriak-teriak minta tolong. Ladia yang minta tolong kemudian melihat Alam yang sedang diikat dan akan disiksa.
dipotong-potong menggunakan gergaji mesin dan diiringi musik Indonesia yang jadul. Kemudian Ladia yang melihat itu terlihat histeris, melihat jantung beserta hati alam dimasukkan ke dalam box yang berisikan es batu. Kemudian giliran Ladia, dia diseret dan akan diikat di ruang ala psikopat. Untung saja ia meloloskan diri dengan cara menggigit lidah si Kope yang berusaha menciumnya dan menusuk si Kope di bagian perut. Di sini saya heran, kenapa nggak langsung dibunuh aja gitu kan? Di sisi lain, Aji yang tertusuk tangannya akibat ulah Adam, dia melihat orang di luar. Seorang ibu-ibu seperti melakukan sebuah transaksi. Ia minta tolong kepada orang tersebut, namun orang tersebut seperti salah satu komplotan darah. Ia ternyata penada organ dalam manusia yang dijaga di rumah itu. Singkat cerita, istri Aji air ketubuhnya pecah. Artinya ia akan melahirkan. Karena efek jamu yang diberikan oleh darah tadi, yang menginginkan anak istri Aji tersebut. Di sisi lain, Ladia, Jimmy, dan Eko berhasil lolos keluar dari saluran pembuangan. Entah kenapa balik lagi di halaman rumah Dara. Dan tiba-tiba mereka ketahuan. Ia pun dikrasbar oleh Maya dan terkena Eko. Cuman terempet kuping sih. Lalu mereka semua lari ke hutan. Tiba-tiba datang Ibu Maya yang merebut krasbarnya. Dengan ilmu dewanya, ia berhasil mengenai Ladia, meskipun dari jarak yang begitu jauh dan dengan banyaknya pohon yang menghalangi. Keren kan? One shot, one kill. Ladia pun terjatuh. Jimmy dan Eko yang tidak menyadari itu terus saja berlari. Dan untung saja Jimmy menyadarinya. Ia mengajak Eko untuk menyelamatkan Ladia yang tertinggal. Namun Eko sudah amat ketakutan. Lalu Adam mulai mengejar dan mencari Ladia. Dan anehnya, tiba-tiba Jimmy sudah berada di belakang Ladia dan menutup mulutnya supaya nggak ketahuan sama Adam. Cepat banget ya. Namun percuma, Adam berhasil menusuk Jimmy dan membunuhnya. Ladia yang lari dikejar oleh Adam, dan Eko pun mengalihkan perhatiannya, dan malah Eko yang jadi dikejar. Ia berlari seperti akan ditabrak mobil. Kemudian scene berpindah ke dalam rumah. Dara yang mengambil bayi Aji meminta pada istrinya untuk mengikhlaskan bayinya. Dengan begitu mereka ada kesempatan untuk bisa selamat. Dan jika ia bersikeras membawa bayinya, ia akan dibunuh malam ini juga. Namun jiwa seorang ibu bersikeras dan ingin membawa anaknya. Lalu scene berpindah kepada Ladia yang berhasil lari, malah berlari ke rumah Dara. Mungkin ia ingin menyelamatkan Aji dan teman-temannya. Lalu Aji tiba-tiba tersadar. Ia berada di sebuah ruangan yang penuh dengan tengkorak bayi, dan datanglah istrinya dengan keadaan leher yang sudah tertusuk. Dan istri Aji pun meninggal kehabisan darah. Lalu datanglah Dara sambil membawa bayi dari Aji. Ia seperti akan melakukan ritual dengan bayi itu. Aji yang marah kemudian menghajar Dara. Namun psikopat mah buat dipukul beberapa kali pun gak ada luka. Dan si tua berbalik Aji pun kalah. Ladia yang datang ke tempat itu pun kembali diculik oleh si janggal gendut yang pertama. Ia dibawa ke kamar dan akan diperlakukan asusila. Namun tiba-tiba datanglah beberapa orang yang katanya mereka adalah seorang polisi. Katanya ia membawa seorang lelaki botak yang berlari di hutan dan nyaris ditabrak mobil. Itu adalah Eko. Di sini saya mau ketawa. Bisa-bisanya ia dibawa lagi ke rumah itu. Polisi itu mengajukan beberapa pertanyaan dan dijawab santai oleh Dara. Tetapi anehnya, polisi itu percaya-percaya aja dengan ucapan secara si Dara. Ngakak. Padahal dilihat dari kondisi Eko yang berdarah-darah dengan kuping yang sobek, harusnya polisi itu membawanya ke rumah sakit. Dan jika ia tahu penyebabnya di rumah Dara, ia harus merasa curiga banget sama rumah itu. Bukan cuma ia yang gak jelas aja, malah Eko dibawa masuk lagi ke rumah Dara. Dan ia pun berkata, untung gak saya bawa ke kantor.
Anjir nggak tuh? Di sisi lain, partner polisi Lawa itu mulai memeriksa barang-barang di rumah itu. Ia menemukan sebuah video di mana video itu diperlihatkan ada seorang lelaki yang disekap dan ditusuk oleh ketiga anak kecil dan diperlihatkan wajah Dara di sana. Kemudian di akhir diperlihatkan simbol sekte. Ia pun menemukan beberapa foto jadul yang tertulis di belakangnya bertahun-tahun jadul, seperti 1918, 1917, dan 1889, dan membuktikan bahwa memang Dara dan keluarganya sudah hidup hampir beratus-ratus tahun. Gila nggak tuh? Di lantai 2, Nadia yang akhirnya bisa meloloskan diri dari psikopat dengan cara menusuk matanya pakai pensil. Kemudian seorang partner polisi datang ke atas dan menemukan psikopat itu. Ia kaget melihat orang tersebut dan ia langsung disambat pakai pisau di lehernya. Di akhir nyawanya, ia berhasil menembak kepala psikopat itu sampai mati. Melihat keadaan tidak kondusif, Adam mematikan lampu dan membunuh semua polisi di sana. Lalu si ketua polisi baru menyadari setelah ia melihat teman-temannya dibantai. Ia pun lari ke mobil dan membawa senjata laras panjang. Lalu Maya pun ditembak mati di sana. Dara yang mendengar itu lalu keluar. Namun di sini adegan paling ngakak. Polisi itu menembak tapi nggak kena-kena, padahal jaraknya sangat dekat. Ia pun seketika dihajar Dara dengan mudahnya sampai mati. Di lantai 2, Ladia dan Aji memecahkan semua toples-toples di sana. Akhirnya didengar oleh Dara dan menyuruh Adam, satu anaknya yang tersisa, untuk menghabisi mereka. Lalu terjadilah pertempuran sengit di sana. Adam dengan kekuatan yang kuat yang sangat sulit dikalahkan meskipun sudah ditusuk, dibakar. Namun akhirnya Ladia dan Aji pun mampu memotong kepala Adam. Dan Eko pun dicincang menggunakan gergaji mesin oleh Dara. Tersisa Dara, satu orang terakhir. Ladia yang membawa golok akan menghadapi Dara one by one. Tiba-tiba Dara datang membawa gergaji mesin menyerang Ladia. Bertarung habis-habisan dengan Ladia. Ladia yang terpojok pun bertanya, apa tujuan mereka melakukan hal ini? Dara menjawab, tujuannya adalah keabadian, tetapi tidak dijelaskan secara spesifik. Di sini Dara juga berkata, hidup lebih lama. Dan kamu pun sudah mencobanya. Enak kan? Sambil teriaknya. Ada yang tahu maksudnya? Kalau ada yang tahu, silahkan tulis di kolom komentar ya. Seakan-akan Ladia pernah bersekutu dengan iblis. Dilihat dari cara bicaranya kepada si Ladia. Lalu Aji mencoba melawan Dara, namun Aji kalah dan malah dibunuh. Aji melemparkan pistol kepada Ladia sebelum ia mati. Kemudian Ladia menembak Dara dan memukulnya menggunakan barang-barang yang ada di sana. Lalu Ladia menarik kalung Dara sampai membuat Ladia tercekik. Dan anehnya, kalungnya putus. Dara pun mati. Dan saya rasa nggak semudah itu dong. Dan ketika Ladia mau menggunakan mobil, benar saja, Dara kembali menyerang Ladia menggunakan mobil untuk menabrak Dara ke pohon dan Dara pun mati. Namun seperti biasa nggak semudah itu lagi. Di film-film seperti ini pasti akan ada yang memberikan sedikit kekesalan pada penontonnya. Dan benar saja, Dara masih hidup dengan tangan yang masih bergerak di scene akhir. Dan film pun berakhir. Akhir kata, film ini sangat direkomendasikan untuk ditonton penikmat film horor atau umum, namun tidak disarankan untuk orang yang memiliki lemah jantung, karena tentu saja film ini sangat mengacu adrenalin. Pesan dari film ini, jangan mudah mempercayai orang yang baru dikenal. Sekian, see you the next video.